6 orang meniru bunglon dan bersembunyi di dalam rumah orang lain. Aturannya sederhana. Siapapun yang bisa bertahan 1 jam tanpa ketahuan, akan membawa pulang $1000. Namun ada syaratnya, mereka tak boleh benar-benar bersembunyi, hanya boleh menyamarkan diri di tempat terbuka. Jack memutuskan untuk menjadi tembok. Ia hanya perlu melubangi sedikit bagian untuk bernapas, semakin kecil celahnya semakin aman. Satu wajah yang tersisa, seharusnya cukup tak mencurigakan. Setelah itu ia pun bersiap mengganti wajah, mengganti bentuk, bahkan mengganti identitas. Michael menemukan selembar kertas khusus, berencana menyamar menjadi sebongkah batu. Dengan bantuan penata rias, tubuhnya dibalut lapisan demi lapisan, lalu direkatkan dengan lakban, dan disemprot cat hitam menyerupai batu. Hasilnya, Michael hampir benar-benar tampak seperti batu sungguhan, nyaris tak ada bedanya. Ia yakin dirinya bisa bertahan hingga akhir. Chris di halaman belakang melihat gulungan rumput sintetis yang belum terpakai. Ia mendapat ide, tubuhnya disulap layaknya sebidang rumput. Penata rias membuat wajahnya menyerupai tanah berumput, lalu di bagian wajah digali sedikit celah agar tidak melanggar aturan. Jamal di dapur melihat semangka besar. Ia pun memutuskan menjadi semangka. Dengan sentuhan ajaib sang penata rias, sosok manusia perlahan lenyap, berganti kulit hijau bercorak. Jamal menambahkan buah lain di meja, agar penyamarannya lebih meyakinkan. Sementara itu Jack sudah selesai memutihkan wajah, menyatu dengan warna dinding. Ia lalu berdiri di belakang tembok. Dari jauh, wajah pucatnya benar-benar larut menjadi bagian dari dinding. Apakah ini yang disebut menghilang? George punya ide lain. Ia melihat tanaman hias, lalu mengecat wajah dan tubuh bagian atasnya menjadi hijau. Tubuhnya seakan menyatu dengan rimbunnya tanaman. Sekilas pandang, ia hampir tak terlihat. Tom merasa paling cerdik. Ia memilih sofa. Lapisan kulit luar ia buka, dan menemukan cukup ruang untuk tubuhnya. Katanya tak boleh bersembunyi, tapi siapa peduli? Katanya menolak nasihat teman-teman. Ia tetap memaksa bersembunyi di sana. Keenam orang pun sudah siap, permainan pun dimulai. Sang pencari, David, punya waktu 1 jam. Siapapun yang ia temukan, hadiahnya semakin dekat. David berkeliling rumah, matanya melotot tapi tak melihat apapun. Haus, ia menuju dapur. Di sana ia melihat semangka hijau besar, tapi yang di tengah tampak berbeda. Ternyata itu Jamal. Jadi semangka tak bisa menyelamatkannya. Ia jadi orang pertama yang tersingkir. David terus mencari. Di kamar tidur, sekilas ia melihat tembok putih. Begitu menoleh, ternyata itu Jack. Wajah putih bersih itu hampir ia lewatkan. Kalau bukan mataku besar, pasti aku tak sadar, katanya. Jack pun tereliminasi. George yang merasa aman mulai tertawa kecil. Tapi justru suara giginya terdengar. Dari balik tanaman, sosoknya samar-samar terlihat, layaknya bunglon hidup. Ia pun ketahuan, meninggalkan hanya 3 pemain. Waktu terus berjalan, setengah jam sudah habis. Di halaman belakang, mata tajam David menangkap kejanggalan, rumput yang menonjol aneh. Chris berbaring di sana, tersenyum lebar. Hampir saja terinjak, tapi ia akhirnya ketahuan juga. Kini tinggal 2 orang. Dari atap rumah, David meneliti sekeliling. Tiba-tiba ia melihat sesuatu, sebuah batu dengan kertas menempel. Ia langsung turun memeriksanya. Benar saja, itu Michael yang menyamar sebagai batu. Kreatif, tapi tetap saja kalah. Tersisa 1, Tom. Saat waktu hampir habis, namun David menilai itu pelanggaran. Ini sudah tak sesuai aturan, hadiah tak bisa jatuh padamu.